Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحترم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام راية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. وقلبه لم ينم ولا عين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة الأرواح أبويا الحبيب حسن بن أحمد هارون الحبيب قاسم هارون الحبيب مصطفى هارون عبد الشيخ محمد بن علي الملك الحسني والحبيب طاهر بن يحيى والحبيب خديجة الهندوان والحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وجميع مشايخنا في الدين أن الله تعالى يتغشاهم برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب التيمم فإن عجزت عن استعمال الماء لفقده بعد الطلب أو لعذر من مرض أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو حبس أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطشك أو لعطش رفيقك أو كان ملكا لغيرك ولم يباع إلا بأكثر من ثمن المثل أو كان بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر لين فاضرب عليه بكفيك ضاما بين أصابعك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab kita dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Yang belum niat i'tikaf, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau dalam arti aku niat i'tikaf dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala i'tikaf itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala i'tikaf besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan itu seperti ketika kita beriktikaf di dalam masjid, maka pahalanya itu seperti memerdekakan budak walaupun kita sebentar. Dalam artian kita i'tikaf 5 detik, atau diibaratkan seperti ketika kita sedang memerah susu sapi. Kita sedang memerah susu sapi. Kemudian satu perahan dengan perahan yang kedua itu waktunya berapa itu? Ada 5 detik kali. Satu perahan ke perahan yang kedua mungkin 5 detik. Maka pahalanya seperti kita memerdekakan seorang budak. Budak zaman sekarang sudah enggak ada. Budak
zaman sekarang sudah dihapus, sudah nggak ada. Walaupun masih ada, andaikan budak masih ada, mungkin kita nggak bisa beli karena budak itu harganya mahal. Budak harganya mahal. Tapi kita bisa mendapatkan pahala memerdekakan budak dengan apa? Dengan kita beriktikaf di dalam masjid. Makanya biasain kita masuk ke masjid langsung niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Atau yang gak bisa bahasa Arabnya boleh dengan bahasa Indonesia. Aku niat beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sebentar, apalagi kalau kita duduknya lama, apalagi ditambah kalau kita sholat dan beribadah-ibadah yang lainnya, maka itu berlipat-lipat pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke kitab, kita masih membahas tentang tayammum. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya tayammum itu bukan menghilangkan hadas, tapi memperbolehkan seseorang untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadasnya tetap ada, tapi hanya dia diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat atau tawaf atau membawa Quran atau membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya. Hadasnya tetap ada, tapi dia hanya diperbolehkan untuk beribadah. Dikatakan di sini fa'in ajazza, jika kamu tidak mampu an isti'malil ma, memakai air, li faqdihi, karena tidak adanya air, ba'da talabi, setelah kamu mencari-carinya, au li uzrin, atau ada air tapi dia ada udzur min maradin, seperti dia sedang sakit, au limani'in minal wusuli ilaihi, atau karena ada penghalang daripada sampainya air kepadanya, min sab'in, karena ada binatang buas, au habsin, atau karena dia ada di dalam penjara, au kana al-ma'ul hadirun, atau adanya air tahtaju ilaihi, tapi dia membutuhkan. Ada air tapi dia membutuhkan, li'atashika, karena sebab dia haus, au li'asyya rafiqika, atau karena temannya haus, au kana milkan li ghairika, atau airnya itu bukan punya kita tapi punya teman kita, walam yubak, dan tidak dijual illa bi aktsara, kecuali harganya yang lebih mahal, min samanil misli, dari harga normal. Au kana bika jarahatun, atau ada pada dirimu luka, au maradun, sakit, takhafu minhu ala nafsik, yang takut kalau luka dan sakit itu kena air membahayakan dirimu. Fasbir hatta yadkhula waqtul fariidhah, maka sabarlah sampai kamu masuk waktu sholat. Summaqsid sa'idan tayyiban alaihi, kemudian carilah tanah yang baik, yang suci, yang di atasnya ada debunya, turabun khalisun, yang murni, tahirun, yang suci, layyinun, yang lembut, fadrib, maka pukullah atau ambillah, alihi, tanah tersebut, bikaffaika, dengan kedua tanganmu, dhamman, dengan merapatkan kedua tanganmu, baina asabi'ika, di antara jari-jarimu. Jadi mungkin kalau di zaman sekarang kita bertayamum ini bukan karena nggak ada air, airnya ada, tapi mungkin kadang kita sakit, kadang ada yang kecelakaan, nasallallahu alaihi wasallam, kadang ada yang kecelakaan, kan tangannya atau anggota badan yang lainnya nggak bisa kena wudu, karena kalau kena wudu lukanya tambah parah. Maka apa yang harus dilakukan oleh dia? Maka dia harus melakukan dua hal. Yang pertama, dia harus wudu, niat di wajahnya untuk wudu. Kemudian anggota yang gak bisa kena air, maka dia bertayamum. Kalau ada yang masih bisa kena air, wajib dia kenakan. Kemudian sisanya bertayamum. Nah, bertayamum ini caranya gimana? Bertayamum beda. Bertayamum ini berbeda dengan wudu. Kalau wudu kan anggota yang wajib dibasuh ada 4.
Kalau wudu anggota yang wajib dibasuh ada 4. Apa aja? Wajah, kedua tangan, rambut, sama kaki. Wajah, kedua tangan, kepala, sama kaki. Tapi kalau tayamum hanya 2. Tayamum mau dia tayamum untuk mandi wajib, mau dia tayamum untuk wudu, mau dia tayamum untuk yang lain-lain, dia hanya membasuh 2 bagian. Yang pertama wajah, yang kedua tangan. Kalau tayamum hanya 2 doang, wajah sama tangan. Makanya harus kita pahami supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu agama. Caranya gimana? Kalau kita bertayamum, ambil debu. Debunya itu kan biasanya ada angin kencang tuh. Angin kencang, kemudian angin tersebut bawah debu banyak, ya kan? Nah, debunya itu tuh debu-debu yang halus. Debu-debu yang halus itu yang digunakan untuk bertayamum. Kalau pakai tanah, kalau tanahnya nggak ada debunya nggak boleh. Harus pakai tanah yang ada debu. Debunya debu-debu yang halus, bukan pasir, bukan semen. Ya, debu yang ada di atas tanah tuh, yang halus-halus. Kemudian diletakkan kedua tangan kita di atas debu itu, dan kemudian kita iniin apa ini? Apa? Bahasanya apa nih? Kita pukul ya. Kita pukul kedua tangan, kemudian kita sampaikan ke wajah. Nah, bedanya sama wudu, kalau tayamum hanya membasuh wajah yang bagian nampak saja, yang zahir saja. Beda sama wudu. Kan kalau wudu anggota dalamnya kan harus kena nih. Kayak jenggot-jenggot dalamnya harus kena. Tapi kalau tayamum enggak, cuma bagian-bagian luar saja. Dan tidak disunahkan 3 kali. Kalau tayamum tidak disunahkan 3 kali. 1 kali cukup. Yang penting rata. Kalau enggak rata, diulangin lagi sampai rata. Kemudian tangan. Nah, setelah wajah sekali udah rata semuanya, kemudian pegang lagi debunya. Pegang lagi dengan niat, aku niat tayamum untuk memperbolehkan fardu sholat misalkan. Nah, pegang lagi, kita pukul lagi. Nah, kemudian caranya begini. Kan jari ada 1, 2 nih. Kita pakai yang bagian atas ke sini. Set. Kemudian yang ini kan belum kena nih. Betul gak? Kan baru yang ini. Kita baru pakai yang ini. Kemudian selanjutnya yang ini begini. Tuh. Jadi kena semuanya. Sama yang sini juga begitu. Kita pakai yang ini aja deh. Bagian yang 4 jari kita pakai di sini. Kemudian yang ini belum kena nih. Ini kena kenain yang yang atas. Begitu caranya. Caranya seperti itu. Dan hanya sekali saja, tidak disunahkan 3 kali. Berbeda halnya dengan wudu. Dan apalagi perbedaan wudu dengan tayamum. Nah, kalau wudu kan boleh kita nih masuk isya nih, kan kita boleh make wudu maghrib untuk sholat isya, boleh gak? Boleh. Make wudu asar untuk sholat isya, boleh gak? Boleh. Tapi kalau tayamum hanya dipergunakan 1 kali. Dan tayamum ini fasbir hatta yadkhula waqtul faridah, hanya diperbolehkan setelah masuknya waktu sholat. Tuh bedanya. Jadi misalkan nih isya, kita pengen sholat isya dan kita bertayamum, maka bolehnya setelah masuk waktu isya. Sebelum isya nggak boleh. Nggak boleh. Wajib setelah selesai masuk waktu sholat isya. Makanya kita harus paham tuh. Dan misalkan kita pengen sholat wajib lagi, maka kita harus bertayamum lagi. Jatahnya cuma sekali. Pokoknya kalau tayamum jatahnya hanya sekali. Beda kalau wudu. Kan kalau wudu yang penting nggak batal aja. Kalau wudu mau dipakai sholat maghrib, kemudian ketemu lagi isya, ketemu lagi subuh, yang penting dia nggak membatalkan wudu, maka boleh dipakai buat sholat kembali. Berbeda halnya dengan tayamum. Kalau tayamum cuman sekali. Dan misalkan tayamum
kemudian datang tiba-tiba air, maka tayamumnya batal. Dia wajib untuk berwudu atau dia wajib untuk mandi wajib. Karena ingat, tayamum bukan menghilangkan hadas, tapi memperbolehkan seseorang untuk beribadah. Nah, misalkan kita batal, kan hal-hal yang membatalkan wudu kita udah jelasin tuh waktu itu. Yang pertama zawalul aqli, hilangnya akal. Seperti orang pingsan, kemudian gila, kemudian ayan, tahu ayan enggak? Epilepsi. Orang ayan itu hilang akalnya. Kemudian apalagi? Sakit yang parah sampai dia koma. Kan kalau sakit koma hilang akalnya. Maka dia tidak wajib untuk, maka dia batal wudunya itu. Dia batal wudunya. Orang yang tadi, orang apa? Yang ayan, pokoknya yang hilang akalnya, maka dia membatalkan wudu. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, menyentuh yang bukan mahram. Nah, kita harus tahu mahram nih dalam agama. Mahram itu ada 7. Mahram ada 7. Yang pertama mahram ibu ke atas. Kalau ibu kita jelas mahram tuh. Tapi ke atasnya ibu punya ibu apa itu? Nenek punya ibu apa sebutannya? Buyut ya. Nah, itu kita nggak membatalkan wudu. Kita menyentuh ibu nggak batal wudu. Menyentuh ibunya ibu, nenek, kita nggak batal wudu. Menyentuh ibunya nenek, buyut, nggak batal wudu. Yang kedua, anak perempuan. Kita punya anak perempuan. Anak perempuan punya anak cucu. Kita menyentuh cucu kita nggak batal. Kemudian cucunya punya anak lagi, cucu perempuan punya anak lagi. Terus ke bawah cicit, apalagi bawahnya cicit, itu nggak batal. Kemudian apalagi keponakan. Keponakan artinya anaknya saudara, anaknya saudara. Kita menyentuh, dia menyentuh kita nggak membatalkan wudu. Kalau suami istri batal nggak? Batal. Suami istri membatalkan wudu. Tuh anaknya saudara, keponakan nih. Keponakan asli, bukan keponakan asli, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian saudara seayah atau seibu, tante. Tapi tantenya bukan karena sebab pernikahan. Tantenya itu karena sebab misalkan kita punya ayahnya punya adik atau punya kakak cewek, maka kita bersentuhan dengan dia tidak batal. Kita punya ibu kita punya ayah, ibu kita punya kakak cewek, ibu kita punya adik cewek, kita bersentuhan sama dia, kita nggak batal. Nah, yang jadi permasalahan di sini ketika kita punya om atau uwah bahasanya di sini, kita punya paman itu menikah dengan orang lain. Nah, batal nggak? Batal. Karena saudaranya, karena sebab pernikahan. Itu. Makanya kita harus tahu nih hal-hal yang mahram atau yang bukan mahram. Karena kembali kepada sah atau sahnya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tayamum ini berbeda dengan wudu, Tayamum berbeda dengan wudu. Kalau wudu itu menghilangkan hadas, mandi wajib menghilangkan hadas. Tapi kalau tayamum memperbolehkan seseorang untuk beribadah. Hadasnya tetap ada, tapi dia hanya diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah, sholat, tawaf, baca Quran, membawa Quran. Ustadz, gimana hukumnya kalau nggak bisa tayamum, nggak bisa wudu juga? Contoh, lagi di dalam pesawat, pengen haji misalkan ke Saudi Arabia, berapa jam dari Indonesia? 8 ya? Hah? 9 jam. Kita dalam pesawat nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Kalau ada yang bawa debu silahkan, tapi kan di dalam pesawat anggaplah nggak ada. Kita nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, tapi sudah masuk waktunya sholat. Gimana yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah sholat hurmatan lil waqt. Namanya sholat hurmatan lil waqti. Sholat untuk menghormati masuknya waktu
sholat. Misalkan di pesawat zuhur, maka wajib kita sholat zuhur. Ustadz, di pesawat nggak ada musola, ada nggak di musola di pesawat? Nggak ada. Gimana sholatnya nggak bisa berdiri? Duduk, sholatnya duduk di kursi nggak apa-apa. Di kursi nggak apa-apa. Sholatnya niatnya tadi, aku niat sholat zuhur untuk menghormati masuknya waktu sholat. Hormatan lil wakti sholat. Tapi wajib diqodho. Wajib nanti ketika sampai dia mengqodho sholat yang dia tinggalkan. Kalau tayamum nggak wajib diqodho karena sah sholatnya. Dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita harus memahami, karena tayamum ini jarang kita lakukan. Kebanyakan orang sakit, dia udah pasti kadang-kadang ada yang meninggalkan sholat. Makanya kita ingetin, untuk orang yang sakit, mau sakitnya sekeras apapun, tetap dia wajib sholat. Dia nggak wajib sholat kalau hilang akalnya. Kalau hilang akalnya, selama dia masih berakal, maka dia wajib, mau sekeras apapun sakitnya, dia wajib untuk sholat. Dia nggak bisa wudhu, maka dia bertayamum. Tayamum kayak tadi, membasuh wajah dan membasuh kedua tangan. Atau kalau emang nggak bisa juga, dia wajib sholat tapi hormatan lil waqt, karena menghormati masuknya waktu sholat. Karena sholat ini kewajiban bagi kita semua, seorang muslim dan muslimah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak sholat, nanti takutnya kita disolatin. Kita nggak sholat, disolatin. Makanya kita harus sholat. Dan kita harus menuntut ilmu supaya tahu nih gimana caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tata cara syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat tuh perbedaan tayamum dengan wudu. Kalau wudu menghilangkan hadas, kalau mandi wajib menghilangkan hadas, tapi kalau bertayamum hanya memperbolehkan seseorang untuk melaksanakan ibadah. Nah, bolehnya itu hanya kalau ibadah yang wajib hanya sekali. Tayamum untuk sholat subuh, nanti zuhur tayamum lagi, kemudian asar tayamum lagi, maghrib tayamum lagi, isya tayamum lagi. Jatahnya cuma sekali kalau tayamum. Tapi kalau wudu, sebagian dari mereka orang-orang soleh itu menjaga wudunya dari maghrib itu sampai ketemu subuh. Berarti semalaman mereka nggak tidur. Mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak tidur, tidak menyentuh kemaluan, tidak buang hajat. Orang-orang soleh yang mereka sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka boleh dipakai tuh wudunya. Maghrib, isya, subuh boleh. Yang penting nggak batal tuh. Karena hal-hal yang membatalkan wudu, salah satunya keluar dari salah satu dua lubang. Itu membatalkan wudu. Keluar dari salah satu dua lubang. Kan lubang ada lubang depan sama lubang belakang. Yang depan apa aja? Kencing, apa lagi? Wadi, madhi. Kalau mani tidak membatalkan wudu. Keluar mani tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi wajib. Ini yang ribet nih, nggak batal wudu tapi wajib mandi wajib. Yang intinya mandi wajib aja. Intinya mandi wajib. Kemudian keluar dari kemaluan belakang nih, BAB, batalkan wudu kita. Walaupun yang keluar tidak jenisnya bukan semacam tai. Misalkan keluarnya gundu, kelereng, atau keluarnya makanan yang dimakan, batu, tetap membatalkan wudu. Jadi kita harus paham hal-hal ini supaya membuat sah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ingat tuh tadi, tayamum bukan menghilangkan hadas, tapi memperbolehkan seseorang untuk beribadah. Zaman sekarang alhamdulillah kita dikasih nikmat sama Allah. Air gampang, semuanya enak. Paling kalau ada yang sakit,
Jadi kalau ada yang sakit, dibasuh anggota yang wajib dibasuh dengan air dulu, kemudian yang tidak bisa disampaikan dengan air karena sakit, maka wajib dia untuk mengganti hal tersebut dengan tayamum. Niat nih di muka dulu, niat di muka wudu, kemudian anggota setelahnya karena dia nggak bisa kena air maka dia bertayamum. Dua caranya, dua dengan wudu juga dan bertayamum juga. Lain halnya kalau nggak ada air. Kalau nggak ada air, tandanya kita harus bertayamum. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana atarafna bi annana katarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubat taghsilu kullah wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi عداد دش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah